Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-7 mata kuliah matematika diskrit itu bentuk kanonik fungsi ya, bentuk kanonik fungsi. Jadi bentuk kanonik fungsi nanti dibagi menjadi dua macam bentuk kanonik. Yang pertama, penjumlahan dari hasil kali atau disebut dengan sum of product atau biasa kita singkat dengan SOP. Dan yang kedua adalah perkalian dari hasil jumlah, product of sum, atau biasa kita singkat dengan POS, POS gitu ya. Untuk contoh satu itu contoh untuk sum of product atau jumlah dari sekali atau bentuk SOP-nya. Biasanya disebut dengan min term. Di min term tadi biasanya huruf lambang M-nya biasanya kecil, min term. Di sini kalau kita lihat fungsi X, Y, Z-nya contoh satu itu X komplement, Y komplement, Z plus X kali Y komplement kali Z komplement plus X kali Y kali Z. Ya, gitu ya. Ini kalau untuk fungsi SOP biasanya mencari nilai 1. Berarti yang tidak komplement itu dianggap nilai 1. Berarti kalau ini kita lihat adalah fungsi SOP ini, X komplement ini berarti 0, 0, 1. Ditambah 1, 0, 0, ditambah 1, 1, 1. Itu fungsi SOP-nya ya. Sedangkan untuk fungsi contoh kedua itu fungsi POS. Berarti kalau fungsi POS kebalikannya tadi. Jadi kalau fungsi SOP dikomplementkan, fungsi SOP akan menghasilkan fungsi POS atau fungsi product of sum. Dia akan menghasilkan fungsi product of sum. Jadi dibalik, kalau pada fungsi SOP itu nilainya adalah 1 yang tidak komplement. Sedangkan berarti kan kebalikannya, pada saat nilai fungsi POS berarti yang tidak komplement itu dianggap bernilai 0 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti fungsi nomor 2 contoh 2 ya. Fungsi GX YZ itu berarti di sini 0 ditambah 0 ditambah 0 dikali 0 tambah 1 tambah 0 dikali 0 tambah 1 tambah 1 dikali 0 ini di sini berarti 1 tambah 0 tambah 1 dikali 1 tambah 1 tambah 0. Itu fungsi POS-nya. Jadi kalau untuk fungsi SOP atau min term biasanya huruf nanti lambang M-nya kecil. Sedangkan untuk fungsi POS atau max term biasanya lambang huruf M-nya adalah M besar biasanya gitu ya. Untuk setiap min term dan max term tersebut harus mengandung literal yang lengkap. Contohnya fungsi X, Y berarti harus mengandung tiap-tiap literal fungsi tersebut. Bentuk kanoniknya harus lengkap, harus ada X, Y-nya. Fungsi X, Y, Z ya harus ada lengkap juga, harus ada fungsi X, Y, Z-nya gitu ya, harus lengkap maksudnya itu. Lanjut, ini contohnya pada tabel kita lihat di sini ya. Jadi sekarang kita fokus di fungsi SOP-nya aja nih, fungsi yang ini nih, SOP. Fungsi SOP ini kita fokus di sini. Jadi kita lihat pada saat min term berarti ini ingat min term berarti M-nya kecil ya. Itu berarti miliknya SOP, sum of product, penjumlahan dari hasil jumlah. Berarti kalau pada kondisi dia ya, kondisi ini berarti pada saat kondisi min term tadi kalau dia 0 berarti kan komplement. X-nya 0 komplement, Y-nya 0 berarti Y-nya komplement. Ya, maka disebutnya M0 atau biner 0 gitu ya. Kemudian untuk lihat di sini, dari sini kita ke bawah, di sini X-nya 0 berarti X-nya komplement. Y-nya 1 berarti Y-nya tidak komplement atau Y saja. Maka akan menghasilkan nilai M1 atau biner 1. Lihat selanjutnya, X-nya bernilai 1 berarti X saja, Y-nya 0 berarti dibaca Y komplement dan akan menghasilkan nilai M2 atau biner 2. Lanjut untuk nilai yang baris keempat ya, baris keempat itu MX posisi X-nya 1, Y-nya 1 berarti sukunya akan menghasilkan XY dan ditulis dengan M3 atau biner 3 gitu ya. Berarti untuk min term atau fungsi SOP seperti itu. Sedangkan untuk max term atau fungsi POS dia merupakan komplement fungsi dari SOP tersebut. Nilainya dibalikan. Jadi
Kalau pada saat min term atau pada saat SOP yang komplement dianggap nilai 0, ya, X-nya komplement, Y komplement akan nilai 0. Tapi pada saat max term atau fungsi POS, maka dia tidak komplement dianggap 0. Ya, ini 0 ditambah 0, ini 0, 0 tambah 0. Maka M-nya M0, berarti M besar. M besar itu berarti biner 0 daripada POS itu X plus Y. Jadi gitu, dibalik aja. Maka nanti untuk supaya tidak tertukar, min term-nya aja kita fokus di min term atau fokus di nilai fungsi SOP-nya saja. Sedangkan untuk fungsi max term ini merupakan nilai komplement fungsi dari dia. Itu aja dibalik. Ya, itu aja. Jadi yang difokuskan hanya min term-nya saja lah, nilai ininya, nilai fungsi SOP-nya sama produknya. Dan untuk nilai bin ini kan ini M0 berarti biner 0, 0, 00 biner 1, 01 biner 2, 10 biner 3, 11 ya. Oke. Lanjut. Ini untuk fungsi 3 peubah atau 3 literal atau 3 lateral bahasanya. Pada saat min term, maka tadi ingat pada saat ini jika dia dikomplementkan maka nilainya adalah 0. Pada saat min term ya, min term berarti kan min term itu dia mencari nilai 1, berarti tidak komplement atau fungsi X saja, Y saja, Z saja itu bernilai 1. Kalau kita hitung, berarti kalau kita lihat di tabel ini fungsi 3 peubah. Kalau fungsi 3 peubah kan 2 pangkat 3 pangkatnya 8. Cuman karena nilai biner dimulai dari 0 maka sampai dengan M7 gitu ya. Jadi kan kalau XY itu kan 2 peubah 2 pangkat 2, 4. Karena dimulai dari 0, maka sampai dengan M3 gitu ya. Dari M0, M1, M2, M3 itu fungsi XY. Sebenarnya dia ada 4, dari 0, 1, 2, 3. Sama halnya dengan min term atau fungsi SOP 3 peubah, X, Y, Z. 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 berarti kan 8. 8 tadi dimulai dari M0 sampai dengan M7. Hitung M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Berarti ada 8. Ada 8 nilai binernya. Gitu ya. Jadi itu saja kalau 0, 0, 0 berarti X komplement dikali Y komplement dikali Z komplement. Pada saat nilainya 001, ini 0, 01 berarti X-nya komplement, Y-nya komplement, Z saja. Ini 010 berarti X komplement, Y, Z komplement. 011 berarti X, ya, X komplement, Y, Z. 100 berarti X, Y komplement, Z komplement. 101 berarti X, Y komplement, Z. 110 berarti X dikali Y dikali Z komplement. 111 berarti X dikali Y dikali Z gitu ya. Hasilnya adalah M7 atau biner 7 gitu ya. Kalau untuk max term tadi ingat, max term itu udah tinggal nilai komplement fungsi dari nilai fungsi dia aja nih. Komplement fungsi ini kalau dibalikan akan menghasilkan nilai yang sama gitu ya. Jadi udah yang harus diingat yang ini min termnya SOP-nya saja. Tapi yang ini diingat ini aja nih, kita fokuskan di min termnya atau fungsi SOP-nya. Karena untuk mendapatkan nilai POS atau product of sum itu merupakan komplement fungsi dari dia. Komplement fungsi dari ini nih, fungsi min term atau fungsi SOP-nya. Jadi SOP dibalik menjadi POS. Tulisannya kan kebaca SOP. Kalau dibalik berubah menjadi POS gitu aja, kebalikannya aja. Oke, itu cara mudah mengingatnya. Ini contohnya, contoh 710. Nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Jadi harus diingat, yang SOP tadi dia hasil fungsi yang X, Y, Z ini kan hasil fungsinya nih. Ini hasil fungsinya, fungsi X, Y, Z hasil fungsinya. Kalau yang SOP berarti ya bentar. Kalau yang SOP berarti kalau yang SOP berarti dia harus mencari SOP berarti dia harus mencari nilai 1. Ini yang SOP. Ini punya SOP, ini SOP, punyanya SOP ya, ini SOP. Yang ini sama, ini miliknya SOP. Ya. Sama, ini miliknya SOP juga. Oke. Nih. Jadi ini SOP. Dari punya SOP. Ingat, berarti
untuk nilai fungsi SOP-nya berarti kan kita ingat yang SOP berarti hanya ada 3 ya. SOP-nya ada 3 yaitu fungsi yang ini 001 berarti X komplement dikali Y komplement dikali Z ditambah X dikali Y komplement dikali Z komplement ditambah X kali Y kali Z. Atau tadi ingat di sini berarti dia memiliki yang fungsi yang ini berarti kan ini M1 ini M4 ini M7. Oke, ini yang SOP. SOP tadi berarti M1, M4 dan M7. Berarti untuk fungsi POS tinggal kebalikannya atau selebihnya yang bukan termasuk SOP merupakan milik daripada POS. Berarti yang milik POS itu berarti M0, M2, M3, M5, M6 gitu penyelesaian kalau dari angka ini ya. Berarti yang ini oke, ini berarti miliknya POS, berarti di sini adalah M0. Ini miliknya POS, berarti ini di sini M2. Ini miliknya POS, berarti M3. Ini miliknya POS, berarti M5. Ini miliknya POS, berarti M6. Gitu kira-kira cara membedakannya. Jadi kenapa saya bilang tadi kita fokuskan di SOP saja, karena untuk mendapatkan POS-nya selebihnya saja nilai komplement fungsi tadi gitu ya. Oke, lanjut. Ini hasil fungsinya tadi. Kita sudah bahas tadi hasilnya ada 011 ya, 001 di M1 ya, 100 di M4, 111 itu di M7. Ini kalau terus fungsinya ini. Fungsi X y Z-nya berarti X komplement dikali komplement dikali Z ditambah X kali Y komplement dikali Z komplement plus X, Y, Z. Ini nilai fungsinya. Lambangnya berarti M kecil dia. M kecil nih. M1 ditambah M4 ditambah M7. Jadi kalau untuk nilai minterm berarti di depan lambang sigma berarti. Sigma dalam kurung 147 itu untuk miliknya si fungsi SOP. Sedangkan untuk fungsi POS atau product option tadi ya, dia yang bernilai 0 tadi, yang dinilai fungsinya tadi nilai 0 yaitu 00. Ya tadi kan nih 00. Kalau fungsi back dulu. Jadi kalau fungsi SOP dia 1 nih tadi yang dinilai fungsi yang ini nih. Kita back dulu. Nah ini 1. Ini untuk fungsi yang SOP. Sedangkan untuk fungsi POS dia nilainya 0, mencari nilai 0 di fungsi akhirnya. Kita lihat dulu ya. Nih, ini berarti fungsi POS, ini fungsi POS, ini fungsi POS, ini fungsi POS, ini fungsi POS gitu ya. Lanjut, ini hasilnya adalah dia kalau untuk fungsi POS biasanya lambang hurufnya diwakili huruf besar. M0, M2, M3, M5, M6. Dan lambangnya adalah Pi. 0, 2, 3, 5, 6. Gitu ya. Oke. Itu cara pembahasannya. Ini, nah lanjut. Ini kan menyatakan fungsi boolean fungsi X, Y, Z, X ditambah Y komplement dikali Z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Ingat tadi, untuk bentuk kanonik SOP PO, bentuk kanoniknya maka tadi kan literalnya harus lengkap. Sedangkan di sini hanya memunculkan X saja. Ya, ini X saja. Kan berarti kurang dua peubah, kurang YZ-nya yang ini. Kalau yang ini Y komplement Z ini kurang X-nya yang ini ya. Maka harus dilengkapi dulu yang pertama yang ini X ya. Jadi lengkapi dulu. Untuk lengkapi fungsi SOP-nya pertama X-nya tadi. Ini untuk melengkapinya pertama harus disisipkan oleh dalam kurung Y plus Y komplement. Setelah dikalikan hasilnya X kali Y plus X kali Y komplement. Itu X-nya. Jadi kan harus lengkap 3. Z plus Z komplement plus X Y komplement yang ini nih sisipkan dengan Y Z plus Z komplement. Setelah dikalikan hasilnya ini ya, X kali YZ plus X kali YZ komplement plus X Y komplement Z plus X Y komplement Z komplement. Ini yang pertama. Ini untuk melengkapi yang X yang ini nih. Melengkapi yang X ini. Kemudian untuk kita lengkapi yang ini. Yang ini kan kurang 1 peubah yaitu kurangnya X ya. Maka disisipkan nilai Y komplement Z disisipkan oleh X plus X komplement.
setelah dikalikan hasilnya X Y komplement Z plus X komplement Y komplement Z gitu ya. Maka hasil fungsinya adalah ini ya. Hasil fungsinya setelah dikumpulkan. Jadi kalau setelah dikumpulkan ada yang sama, maka diambil satu aja. Ini contohnya berarti ada yang sama X Y komplement Z. Ini sama, nih. Ini sama, ambil satu aja nih. Ini dengan ini sama, ambil satu aja. Maka hasilnya adalah ini X komplement Z. Berarti di sini 001 100 101 110 111. Kan tadi 001 kan punyanya M1 atau biner 1, 100 fungsinya biner 4 atau M4, 101 fungsinya M5 atau biner 5, 110 fungsinya untuk miliknya M6 atau biner 6, dan 111 ini XZ untuk biner 7. Ini untuk fungsi SOP-nya. Jadi gampang aja untuk SOP, contohnya SOP ini. Bagi SOP itu berarti depannya sigma 1, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk POS-nya berarti sisa yang belum masuk angka berapa aja? Berarti 0, 2, 3 ya, yang belum masuk ya. Nih, yang belum masuk adalah M0, M2, M3. Di 0, 2, 3 ini ya. Yang belum masuk ini dia, tinggal masuk aja. Jadi pemahaman itu untuk memudahkan aja gampangnya ya. Kemudian konversi antar bentuk kanonik. Konversi antar bentuk kanonik, maka nanti misalkan ini kebalikan ini dari dalam bentuk angka. Seperti tadi saya bilang, untuk nilai SOP kalau dikonversikan, kalau dikomplementkan akan menghasilkan nilai POS gitu ya. SOP lambang di depan angkanya sigma, POS lambang di depan angkanya adalah pi gitu. Ini contohnya. Misalkan fungsi XZ sigma 14567. Maka fungsi komplement adalah fungsi komplement dari F. Dan komplement adalah fungsi komplement dari F. Jadi fungsi komplement XZ adalah sigma 023 M0 plus M2 M3. Berarti ini ya komplement fungsinya. Setelah dikomplement fungsi hukum De Morgan-nya, maka nanti tinggal disubstitusikan saja. Jadi maksudnya ini sini dikomplementkan. Setelah dikomplementkan akan menghasilkan M0 M2 M3. Ini M0 aksen berarti komplement daripada M0 ini. M2 aksen komplement dari M2 ini. M3 aksen komplement. Jadi semua fungsi dikomplementkan akan menghasilkan nilai fungsi POS ya. Nih. Jadi kesimpulannya adalah fungsi SOP atau min term jika dikomplementkan akan menghasilkan max term. Fungsi POS jika dikomplementkan akan menghasilkan fungsi SOP. Itu aja sebenarnya sih. Ini kan min term. Min term kita komplementkan itu sama dengan nilai max term. Atau dengan kata lain, fungsi SOP kalau kita komplementkan akan menghasilkan nilai fungsi POS. Jadi saya bilang tadi contohnya ini 14567 ya, ini sigmanya, ini berarti ini fungsi SOP. Kalau kita komplementkan berarti hasilnya adalah V023. Berarti yang belum masuk angka dari sini, yang belum ada, ternyata adalah V02 dan 3. Gitu ya. Jadi gitu. Ya kalau fungsi 4 keubah kan dari 0, 4 keubah kan 2 pangkat 4, 16. 16 berarti dimulai dari M0 sampai dengan M15. Ingat ya. Dua peubah itu muncul 2 peubah berarti kan 2 pangkat 2, 4. Berarti dari binernya M1, M2, M3. Itu untuk yang 2 peubah, fungsi X, Y. Kalau fungsi X, Y, Z, ini fungsi X, Y, Z itu berarti dia 3 peubah. 2 pangkat 3 berarti 8. Berarti muncul dari biner 0 sampai dengan biner 7. Kalau untuk fungsi 4 peubah, ini WX, YZ, WX, WX, YZ, itu berarti mulai dari M0, kan 2 pangkat 4, 16. Berarti mulai dari M0 sampai dengan M15 gitu. Kalau yang ini berarti lambang di depannya, yang contoh ini. Ini yang atas, yang fungsi XZ itu Pi. Ini ya, Pi. Pi itu berarti fungsi POS 0245. Berarti fungsi POS yang ditanyakan berarti kan yang harus dicari adalah fungsi SOP-nya. Ya, SOP-nya. Berarti harus hasilnya adalah sigma yang ini. Sigma 1367 karena ini 0245. Yang belum ada kan dari M0 sampai dengan M7
berarti 1, 3, 6, 7. Sedangkan yang ini dia 4 peubah, 1, 2, 3, 4. Berarti dari M0 sampai dengan M15 ya. M15 berarti ini 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6, 10, 15. Berarti yang belum masuk ini 0, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 gitu ya. Selebihnya yang belum masuk. Jadi ingetin tadi, fungsi 2 peubah, 2 pangkat 2 berarti 4. 4 itu berarti dari mulai dari biner 0, biner 1, biner 2, biner 3 atau M1, M2, M3. Fungsi 3 peubah yaitu fungsi X, Y, Z berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau 8 otomatis mulai dari M0 sampai dengan M7. Mulai dari biner 0 sampai dengan biner 7. Fungsi 4 peubah berarti 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Ya, 2 pangkat 4 sama dengan 16 berarti mulai dari M0 sampai dengan M15. Mulai dari biner 0 sampai dengan biner 15 gitu ya. Kemudian contoh selanjutnya, ini contoh selanjutnya bentuk kanonik SOP dan POS dari fungsi X, Y, Z sama dengan Y komplement plus XY plus X komplement Y, Z komplement. Ingat tadi, kalau bentuk kanonik tadi dia harus lengkap. Yang ini ya. Ini Y komplement tadi harus bentuk kurangnya kan XY. Pertama sisipkan oleh Y komplement disisipkan oleh X plus Y-nya dulu. X plus X komplement dulu, setelah itu baru disisipkan oleh Z plus Z komplement. Kalau yang ini kan kurang Z, berarti ini dikalikan oleh Z plus Z komplement. Kalau ini sudah lengkap, ini tidak usah diuraikan kembali. Jadi ini sudah lengkap karena fungsi X, Y, Z sudah lengkap. X, Y, Z itu sudah ada. Hasil akhirnya setelah kita hitung dia menghasilkan M0, M1, M2, M4, M5, M6, M7 ini ya. Ini setelah hasil dia dikalikan ya, ini hasilnya dikalikan, hasilnya ini X Y komplement Z, berarti ini 101, 100, 001, 000, 111, 110, 010 gitu ya. Setelah diurutkan maka akan menghasilkan nilai biner atau M0, M1, M2, M4, M5, M6, M7. Untuk fungsi POS-nya tadi saya bilang, fungsi selebihnya yang belum masuk. Berarti yang belum ada kan M3. Maka nanti fungsi M3 ini. M3. Jadi kalau mau dilambangkan, mau disingkat, berarti lambangnya boleh nanti depan sama dengan sigma gitu ya. Kalau kita mau lengkapi ini sama dengan sigma dalam kurung cukup nggak nih? 0, 1, 2, 4, 5, ke bawahnya kurang nggak cukup, 5, 6, 7. Ini POS-nya. Ini kalau kita mau singkat juga, yang ini fungsi yang SOP ini sama dengan ini sama dengan pi. Lambangnya kita buat lambang pi kurung 3. Ini ya, oke, 3. Oke, kita lanjut ya. Ini bentuk bakunya. Jadi bentuk baku tidak harus mengandung lengkap, contohnya bentuk bakunya. Jadi kalau tadi kan bentuknya kan harus lengkap karena ingin mendapatkan nilai binernya ya, nilai M-nya, M0, M1, M2, M3, yang selanjutnya itu bentuknya kalau dia harus lengkap karena tadi fungsi lengkap tadi fungsinya memiliki literal lengkap untuk mendapatkan nilai binernya. Sebenarnya bentuk SOP yang tidak lengkap pun nggak masalah, ini bentuk bakunya. Biasanya bentuk ini nanti untuk aplikasi sebenarnya. Untuk aplikasi selanjutnya nih komplement plus XY plus Y, X komplement YZ gitu ya. Untuk baku POS seperti ini bentuk bakunya, kita lihat saja ya. Oke, cukup ya. Oke, kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.